Halo para kaum santuy, selamat datang di Kamar Santuy, tempat berkumpulnya para sobat-sobat santuy. 사이즈가 비슷하네? 저기요! 아로마 모텔? はい、アロマモテル。 그 어디 아로마 모텔? 아 거기? 알겠어. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih santuy? Masih suka mikirin mantan? Ah, lemah. Semoga sobat-sobat santuy murah rezeki dan diperlancar segala urusannya. Amin. Kali ini Kamar Santuy akan merangkum film yang dibintangi oleh kompilasi artis Jepang dan Korea cuy. Dengan judul Where is Satomi yang dirilis pada tahun 2014. Pengen tahu bagaimana persilaturahmian antara kedua bangsa ini? Sebelum masuk ke alur ceritanya, mari kita bangun Kamar Santuy ini bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar para kaum santuy selalu bisa menikmati video-video dari kami. Oke cuy, skui lah. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria berambut lurus yang bernama Chandra. Dikisahkan pria ini bekerja di sebuah perusahaan perfilman, di sebuah perusahaan ternama di Korea. Di kantor, Chandra mempunyai rekan kerja dengan potongan rambut yang spiky yang bernama Iqbal. Betah seorang wanita culun berkacamata yang bernama Amanda. Jika diperhatikan, kedua rekan kerjanya memiliki hobi yang berbeda. Iqbal yang mempunyai hobi melihat video pemersatu bangsa, sedangkan Amanda memiliki sebuah hobi untuk mereview sebuah makanan. Tak lama berselang, datanglah sang manajer perusahaan yang bernama Kemot. Dikala itu, Kemot langsung menegur Iqbal yang disebabkan pada saat itu ia sedang merokok di sembarang tempat. Di pagi itu, perusahaan mereka kedatangan seorang gadis berambut ikal, berkulit putih yang ingin melamar pekerjaan di tempat tersebut. Nah, gadis mulai ini bernama Maisy. Usut punya usut, ternyata Maisy ini adalah tunangan dari Iqbal. Terlihat Kemot begitu risau mengenai proyek film mereka yang terbaru. Diketahui mereka akan mengundang artis kawakan ternama dari negeri Sakura yang akan datang pada pagi hari ini. Kemudian Kemot meminta pendapat dengan Chandra. Dikarenakan hanya Chandra seoranglah yang bisa diandalkan untuk menjadi ujung tombak perusahaan. Tanpa membuang-buang waktu, Chandra pun mempersiapkan untuk menyambut kedatangan artis dari negeri Sakura tersebut. Yang pada saat itu, Chandra meminta bantuan kepada sahabat karibnya, yaitu Iqbal. Akan tetapi cuy, ternyata Iqbal sedang menikmati goyangan pargoy dari Messi dengan standing position di sebuah tangga. Benar-benar nih Iqbal ya. Oke cuy, lanjut. Skui. Akhirnya mereka pun bergegas menjemput artis tersebut di sebuah bandara. Tak berselang lama, datanglah artis yang ditunggu-tunggu. Dengan gaya rambut yang diblonde, beserta paras wajahnya yang membuat mata lelaki tak sanggup mengedipkan matanya. Dari sini, para sobat santuy sudah gemes dengan gadis yang satu ini. Diceritakan, ia bernama Satomi, yang pada saat itu datang bersama seorang pendamping yang bernama Indra. Dan akhirnya film pun dimulai. Sesampainya di Korea, Satomi bersama Indra langsung diajak ke hotel untuk beristirahat dan bermalam di sana. Dikarenakan bahasa mereka yang berbeda, sehingga mengakibatkan terganggunya komunikasi di antara mereka.
Namun karena tak mau mengecewakan Satomi yang sudah jauh-jauh dari Jepang, Kemot hanya mencoba mengerti apa yang dimaksud oleh mereka. Ternyata, Indra sangatlah kecewa dengan hotel yang sudah dipesankan untuk Satomi. Dikarenakan Indra beranggapan bahwa hotel tersebut kurang layak untuk artis pemersatu bangsa sekelas Satomi. Namun, di sini Satomi mencoba untuk mengerti keadaan yang mereka hadapi saat ini. Lalu mereka pun dipersilakan menuju kamar mereka masing-masing. Diketahui, Indra ini adalah golongan pria yang sangat menjaga kebersihan dan juga kerapiannya. Tak terasa malam pun tiba. Dikarenakan waktu telah menunjukkan pukul 8 malam, mereka pun dijamu untuk makan malam di sebuah warteg ternama di Korea. Akan tetapi cuy, saat santai menikmati Indomie kuah tanpa telur, datanglah seorang kakek tua dengan penampilan lusuhnya. Namun sayangnya sampai di sini, kita belum diberitahu siapakah sebenarnya kakek tersebut. Di scene lainnya, sembari menunggu Pak Bos sedang menikmati dinner bersama Satomi, dengan pikiran kotornya, Chandra beserta Iqbal malah asik membicarakan kemolekan tubuh dari Satomi, yang sangat begitu menggoda. Tak lama berselang datanglah Kemot dan langsung memarahi mereka. Dikarenakan Kemot telah mendengar pembicaraan mereka mengenai artis idola kita semua. 아유. 아, Sesampainya di hotel, terlihat wajah Satomi yang begitu murung. Usut punya usut nih cuy. Semua disebabkan karena saat ini Satomi merasa bahwa hidupnya ini kurang mendapat kebebasan. Ia pun merasa seperti seekor burung yang dikurung di dalam sangkar emas. Kasihan sekali ya Satomi. Shin pun berpindah ke Chandra, yang terlihat begitu kelelahan, dikarenakan sudah seharian penuh telah bekerja. Nah, untuk mengobati rasa lelahnya nih cuy, di malam itu, Chandra mulai asik memulai imajinasi liarnya dengan cara memandangi foto dari Satomi yang begitu menggoda dan menantang untuk mempersatukan bangsa ini. Namun tidak demikian untuk Iqbal, yang dikala itu memaksa Messi untuk menggunakan kostum kelinci. Ya, semata-mata untuk membangkitkan jiwa sosis naganya cuy. Setelah melihat Messi yang melenggak-melenggok di atas ranjang, sehingga mengakibatkan sosis naganya terbangun dari tidurnya di dalam sarangnya. Dan tanpa aba-aba dan pemanasan, Iqbal pun langsung mensilaturahmikan sosis naganya ke apam legit si Messi. Yang konon katanya cuy, memiliki daya kempot layaknya segitiga bermuda. Bisa dibayangin gak tuh cuy? Oke cuy, lanjut skuy. Pada keesokan harinya, mereka pun mulai mempersiapkan acara mengenai jumpa pers Satomi bersama para fansnya. Pada saat itu, Messi pun diberikan tugas untuk mengurus tata rias dari Satomi. Dan untuk yang lainnya, diberikan tugas untuk mempersiapkan tempat jumpa pers dan juga menjaga kebersihan dari tempat tersebut. 사이즈가 비슷하네? Singkat cerita cuy, acara jumpa pers tersebut telah berjalan dengan lancar. Yang pada saat itu telah dipadati para fans yang kurang lebih sekitar 1 juta jiwa. Banyak amat ya. Nah, pada saat salah satu fans meminta tanda tangan kepadanya, terlihat salah seorang fans itu sangatlah gemetaran dan hanya bisa menelan ludah saat melihat Satomi secara langsung. Sehingga pria itu tidak dapat mengatakan sepatah kata apapun dengan artis idolanya. Kayaknya nih kelakuan salah satu sobat santu ini ya. Oke cuy, lanjut skuy. 저기요! Bukannya merasa gembira seusai bertemu fansnya, terlihat wajah Satomi kian memburuk mengenai kehidupannya yang sangat kurang mendapatkan suatu kebebasan. Shin pun berpindah ke Indra yang pada saat itu segera menghubungi manajer utama Satomi yang berada di Jepang. Bosnya itu berkata kepada Indra
agar segera mengirimkan email kepadanya mengenai invoice pembayaran dari produksi perfilman tersebut. Dikarenakan permintaan sangat urgent cuy, maka Indra langsung OTW ke sebuah warnet terdekat. Di scene lainnya, Iqbal bersama Indra izin pergi sebentar untuk keluar membeli sekaleng minuman, dan yang lainnya untuk mengemas barang-barang bawaan. Di saat bersamaan, Satomi yang ingin meminta segelas air minum lalu mencari keberadaan dari Amanda. Akan tetapi, Satomi tidak menemukan siapapun di tempat tersebut. Ternyata di saat itu, Amanda telah diusir oleh pemilik gedung, dikarenakan telah memarkir mobil secara sembarangan. Tanpa diduga, hal tersebut terlihat oleh Satomi, yang kemudian bergegas untuk mengejar mobil tersebut. Dikala itu, Satomi yang lupa arah jalan pulang cuy, sehingga ia pun tersesat di tengah-tengah kota, dengan masih menggunakan kostum kelinci tersebut. Bisa bayangin nggak cuy, lagi jalan di kota, kemudian ketemu dengan Mbak Satomi menggunakan kostum kelinci. Bungkus nggak tuh? Oke cuy, lanjut. Skuy. Sesaat kemudian, mereka semua baru saja menyadari bahwa Satomi telah menghilang. Tentu hal ini akan menjadi masalah besar bagi perusahaan, beserta keselamatan dari Satomi. Diketahui ini adalah pertama kalinya Satomi membintangi sebuah film di Korea. Merasa masalah semakin runyam, Iqbal mencoba menghubungi Messi yang mungkin saja mengetahui keberadaan Satomi. Akan tetapi cuy, di kala itu, Messi dengan entengnya mengatakan bahwa ia tidak mengetahui mengenai keberadaan dari Satomi. Nah, jika Sobat Santuy teliti nih, pasti pahamlah Messi lagi ngapain cuy. Messi lagi melakukan kegiatan apa? Coba, bagi yang paham silakan tulis di kolom komentar ya cuy. Oke cuy, lanjut skuy. Di scene lainnya, Chandra lalu mencoba menenangkan perasaan dari Amanda. Dikarenakan dalam kasus ini, Amanda lah yang paling disalahkan oleh Indra. Namun bukannya menenangkan perasaan dari Amanda, di dalam mobil itu, Chandra malah menenangkan apam legit dari Amanda yang sudah lama tidak disilaturahmikan oleh sosis seorang pria. Namun naasnya cuy, aksi persilaturahmian sosis naga Chandra dan apam legit Amanda secara tidak sengaja terlihat oleh Indra. Sehingga seluruh karyawan itu pun dihukum oleh Indra. Karena ia beranggapan bahwa perusahaan ini sangatlah tidak bertanggung jawab dan juga tidak profesional. Lagian artis utamanya nih hilang. Sempat-sempatnya melakukan persilaturahmian. Shin kembali ke Satomi yang dikala itu terlihat sangatlah kebingungan. Dan dengan siapa ia akan meminta bantuan. Merasa semua ini sia-sia, Satomi kemudian mencoba menenangkan dirinya. Lalu duduk di sebuah bangku panjang yang berada di tengah kota. Ternyata di saat duduk, di sebelah Satomi ada seorang kakek-kakek dengan penampilan yang sangat lusuh. Melihat penampilan Satomi yang kurang pantas cuy, kemudian kakek itu memberikan sebuah jaket kepadanya. Beserta kakek itu memberikan selembar uang 100.000 kepadanya. Dari sini, kita akan dibawa flashback cuy, bahwa pada saat Satomi makan malam di restoran lalu, ia telah memberikan uang kepada kakek tersebut. Dari sini, kita semua mendapat sebuah pelajaran berharga, bahwa apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai pada suatu hari nanti. Mendapat sedikit uang, Satomi kemudian menyewa sebuah taksi untuk segera kembali ke hotelnya. Namun lagi-lagi karena terbatasnya bahasa mereka, Satomi mengatakan bahwa ia ingin pergi ke Aroma Hotel. Akan tetapi cuy, abang-abang driver taksi ini pura-pura mengerti apa yang dikatakan oleh Satomi. 아로마 모텔? はいアロマモテル 그 어디 아로마 모텔? 아, 거기? 알겠어. 오케이. Dikarenakan Satomi merasa kelelahan, seketika ia pun tertidur lelap di mobil tersebut. Alih-alih kembali ke hotel,
Ternyata abang-abang driver taksi ini malah mengantarkan Satomi ke Aroma Karaoke, yaitu ke tempat karaoke para pria hidung belang. Setelah turun cuy, Satomi pun merasa kebingungan. Malah celingak-celinguk di depan lobi tempat karaoke tersebut. Tak lama berselang datanglah seorang pria penyedia mbak-mbak LC karena melihat kostum yang digunakan Satomi. Sehingga Satomi pun langsung dibawa masuk ke ruangan karaoke yang di dalamnya terdapat pria hidung belang yang sedang happy-happy di Aroma Karaoke. Melihat mulusnya Satomi dari ujung rambut sampai ujung kepala, sudah bisa dipastikan Satomi menjadi pilihan utama pria hidung belang tersebut. Tanpa menunggu aba-aba, Satomi pun mulai dijelajahi oleh si pria hidung belang tersebut. Sehingga tanpa pikir panjang cuy, Satomi lalu memukul bos pria hidung belang tersebut dengan menggunakan sebuah botol yang tepat mendarat di keningnya. Romantis sekali ya Satomi ini. Mukul tepat di keningnya. Dari sini perjalanan Satomi pun semakin runyam cuy. Dikarenakan kini Satomi pun diburu oleh pria hidung belang. Guna menagih pertanggungjawaban terhadapnya. Beruntung di kala itu bertemulah dengan seorang pria yang notabene adalah fans berat Satomi. Yang tepat waktu dapat menyelamatkan Satomi. Lanjut cerita cuy. Lalu Satomi dibawa ke apartemen dari pria tersebut. Diketahui, fans beruntung ini bernama Yanto. Layaknya seorang fans berat. Seluruh dinding tersebut telah dihiasi dengan foto beserta poster-poster dari Satomi. Sesaat kemudian, Yanto yang baik hati ini lalu memberikan secangkir kopi kapal api kepada Satomi. Guna untuk menenangkan Satomi. Tak sampai di situ cuy, Yanto pun meminjamkan ponselnya untuk menghubungi manajer dari Satomi. Di sana Satomi minta agar mereka semua segera menjemputnya. Akan tetapi, karena ponsel tersebut kehabisan baterainya, sehingga memutuskan pembicaraan tersebut. 사토미 씨가 저희 집에 계신데요. 아까 지금 내가 빨리 ちょっと時間遅れて。里見さん里見さん Dikarenakan Yanto yang berhati mulia, lalu memberikan baju yang lebih pantas untuk Satomi. Namun, karena Yanto tidak mampu menahan godaan, saat mendengar suara Satomi yang sedang mengganti baju, Yanto pun mencoba diam-diam mengintip Satomi di kala itu. Merasa telah melakukan kesalahan, seketika Yanto pun merasa gemetaran. Namun ternyata bukannya marah cuy. Di kala itu Satomi malah mengajak Yanto naik ke atas ranjang. Beruntung kali nih Yanto ya. Berkat suasana yang mendukung dan lagi apalagi Satomi yang udah lama tidak bersilaturahmi dengan sosis pria. Akhirnya, terjadilah persilaturahmian sosis naga Yanto dengan api melegit Satomi. Keesokan paginya, Indra beserta yang lainnya juga telah berhasil menemukan rumah dari Yanto. Sontak membuat perasaan mereka semua gembira. Dikarenakan telah dapat menemukan Satomi yang dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sebelum berpisah cuy, Satomi sangatlah berterima kasih kepada Yanto karena telah mewarnai hidupnya walau hanya satu malam. Kemudian diakhiri dengan ciuman hangat di antara mereka. Kayaknya puas nih. Namun, naasnya ketiga pria hidung belang itu masih saja mencari Satomi. Hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan antara gerombolan pria hidung belang dan juga Indra bersama kru film dari si Kemot. ありがとう。 사랑하는 사토미. Di akhir film, Satomi pun bersiap-siap untuk pulang kembali ke negeri Sakura. Lalu Kemot pun mengucapkan terima kasih kepada Indra karena telah mau bekerja sama dengannya selama ini. Namun apa daya, dikala itu Satomi kembali terlambat untuk datang ke bandara. Takut kembali kehilangan Satomi, sehingga mereka bergegas untuk mencarinya. Tak berselang lama cuy, Satomi pun datang. Akan tetapi naasnya, Satomi tidak dapat menemukan mereka semua. Sehingga lagi dan lagi pun harus tersesat untuk yang kedua kalinya. Kemudian film pun berakhir.
Oke cuy, bagaimana menurut sobat-sobat santuy tentang film kali ini? Berharap ada aktris pemersatu bangsa kayak Satomi gitu tersesat di kota kalian nggak cuy? Seperti biasa cuy, coret-coret di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton Kamar Santuy. Dan sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Dan jika sobat-sobat santuy suka dengan alur film kali ini, ya thank you, see you, and bye-bye.